dan air. Air. Kenapa air? Karena saya suka. Halo, selamat datang kembali di channel Vita Agustina. Nah, kali ini di segmen cuap-cuap kita udah kedatangan bintang tamu. Nah, ini udah gak asing lagi ya di dunia perbukuan, Bang Koto. Nah, siapa nih Bang Koto? Dan bagaimana Bang Koto nih? Untuk beberapa kalangan mungkin udah gak asing nih, tapi ada mungkin beberapa subscriber yang belum tahu tentang Bang Koto. Nah, untuk lebih dekat dengan Bang Koto, kita ngadain quiz. Wih. Nah, ini Bang Koto nih. Dia kalender ya? Tinggal jawab nih, pengen apa gitu dan alasannya kenapa. Apa? Ini pertanyaannya dari aku. Jadi aku ntar Bang Koto milih yang mana, terus kenapa kok milih itu? Gitu. Oh iya. Nih, misalkan buku dan film, pilih yang mana? Nggak bisa dua-duanya ya? Nggak bisa, harus satu. Ya, buku. Buku, kenapa buku? Dengan membaca buku saya bisa berimajinasi. Kalau film kan membatasi imajinasi saya. Gitu. Oke, udah. Udah. Oh iya. Iya. Tanah dan air. Air. Kenapa air? Karena saya suka minum. Karena suka minum. Oke. Apalagi ya, langit dan bumi. Langit. Kenapa pilih langit? Bumi terlalu berisik. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk lebih dekat dengan Bang Koto. Desa apa kota? Desa. Ya, kenapa pilih desa? Desa tempat saya lahir dan saya suatu waktu ingin kembali ke desa. Oke. Nah, itu dia Bang Koto ya. Nah, sekarang kita langsung nih. Bang Koto ini merupakan the man behind JBS, jual buku sastra yang toko buku yang sekarang juga udah ada penerbitannya ya Bang ya? Ada. Nah, bisa nggak Bang ceritain gimana nih perjalanan JBS dari masa ke masa, dari awal berdirinya, dari awal digagasnya gitu. Kenapa kok bisa pengen mendirikan JBS gitu? Nggak ada gagasan sih sebenarnya Mbak, cuma kan tiba-tiba kan seiring waktu sih, karena saya di Jogja tinggal di Rumah Lebah waktu itu. Rumah Lebah ada penerbit Akar Indonesia, kemudian juga saya membantu menjualkan buku kalau ada acara-acara sastra gitu. Terus saya juga jualan buku di kampus ketika saya kuliah. Lama-lama kalau tidak ada acara saya juga bikin acara sendiri untuk jualan buku gitu. Nah, lama-lama ya jadi jual buku sastra itu tidak disiapkan juga sih. Jadi secara finansial saya menyiapkan modal gitu, menyiapkan tempat itu nggak ada sih. Jadi dia mengalir aja gitu. Termasuk juga penerbit. Kebetulan misalnya penerbit buku pertama saya itu JBS dulu Rilke sama Rimbaud atau Rimbaud. Dan memang ada teman yang punya naskah. Saya suka puisinya Rimbaud. Saya belum paham malah justru dunia penerbitan ya. Saya kemudian belajar mencetak itu mengurus sendiri itu dari awal sampai akhir. Jadi saya cetak cover di mana, cari kertas di mana, langsung potong sendiri gitu. Nah, karena melakukannya sendiri biayanya kan sangat murah waktu itu. Dibanding sekarang kan menyerahkan ke percetakan ya. Tahun berapa tuh yang proses begitu? Kalau penerbitnya 2012 kayaknya. Kalau jual buku sastranya saya mulai jualan dari 2005 sudah jualan buku sampai sekarang. Dari rentang waktu 2005 sampai sekarang ya, pasti kita hitung dari 25 nih, 2005 JBS. Kira-kira ada nggak? Pasti ada semacam memorabilia yang sudah dilupakan dong dari rentang waktu itu. Apa nih kira-kira, misalkan momen-momen yang mungkin sulit dilupakan hingga saat ini nih? Semua istimewa sih. Jadi kalau diceritakan panjang sekali. Jadi nanti kayak wawancara di JBS bisa 1 jam lebih kita. Ya, semua menyenangkan. Buat saya itu menyenangkan sih. Dan seru gitu. Nah, kebetulan juga karena saya juga menulis, jadi bertemu dengan orang baru gitu, berkenalan dengan orang baru gitu juga. Misalnya ketika saya jualan buku gitu, atau ketika saya bikin acara untuk teman gitu misalnya, saya ketemu dengan orang asing, itu menjadi
spirit saya juga sih sebagai penulis gitu. Jadi seru-seru aja sih. Jadi apa ya? Kalaupun perih waktu itu, kalau sekarang kan tetap manis tuh dikenang. Oh iya, kalau menurut Bang Toto ke apa sih kegagalan itu? Kegagalan itu sukses yang tertunda. Kalau kesuksesan itu kegagalan yang tercapai. Oh, itu susah dijawab ya. Kalau sukses versi Bang Toto itu seperti apa? Saya nggak punya standar, jadi saya nggak bisa mendefinisikannya. Jadi saya memang tidak tahu sukses itu seperti apa. Jadi saya nggak punya definisinya. Karena sampai sejauh ini saya melakukan itu, saya tidak pernah ada di satu titik tertentu yang saya anggap itu sebagai capaian gitu. Jadi saya tidak tahu sukses itu seperti apa. Dan saya kira sampai suatu hari nanti juga saya tidak ada di titik itu. Jadi sukses menurut saya sih penilaian orang lain, bukan kita. Ya. Nah, tadi kan Bang Toto dari pas di kuis itu antara buku dan film, tentu pilih buku dong, karena katanya buku tidak membatasi imaji. Nah, pernah nggak kasus nonton film terus tiba-tiba kecewa sama filmnya, atau baca buku justru kecewa sama bukunya karena tidak sesuai dengan film, atau gimana nih? Saya mungkin ini ya, pembaca yang kecewa dengan film sih mungkin ya. Makanya saya tidak, ya pada akhirnya saya tidak punya harapan berlebih juga terhadap film. Ya kemudian juga saya sadar lama-lama kan juga ini kan juga dunia yang berbeda, tuh visual dengan teks kan berbeda gitu. Mungkin di awal mungkin saya termasuk orang yang cerewet soal itu gitu, kenapa tidak sesuai gitu misalnya. Tapi hari ini saya sudah paham sih, ya mengerti gitu. Nah tapi kalau disuruh memilih, makanya saya lebih memilih buku. Saya punya hak untuk berimajinasi gitu. Nah kira-kira buku apa nih yang paling Bang Toto senangi, mungkin yang paling berkesan, atau bisa jadi itu buku semacam kitab suci gitu yang jadi pedoman kali ya? Saya nggak punya yang begitu Mbak. Itu sama pertanyaannya dengan ketika ditanya siapa penyair favorit, siapa penulis favorit gitu. Karena ada periode sih di mana saya menyukai sesuatu, di mana saya tidak benar-benar menyukai sesuatu gitu. Karena saya tipe pembelajar sih, saya belajar gitu. Jadi ketika saya belajar, saya tidak sepenuhnya menyukai sesuatu, tapi juga tidak sepenuhnya menolak sesuatu gitu. Jadi kalau ditanya ada banyak juga yang saya suka, tapi ada periode di mana saya tidak menyukai karya-karyanya dia gitu. Oh ya. Karena proses saya gitu. Ya misalnya di awal mungkin saya menyukai Axel Sana gitu. Hari ini bukan karya Axel Sana tidak bagus, cuma kemudian saya beralih ke penulis yang lain gitu. Nah saya Afrizal gitu, misalnya saya membaca Afrizal sampai titik di mana saya merasa sudah stop dulu gitu. Nah itu sih titiknya begitu sih biasanya. Jadi tidak ada yang benar-benar saya sukai sama sekali gitu. Tapi kalau untuk ini sih ya terjemahan mungkin ya tetap ini ya, Marquez dengan satu-satu keseniannya tetap menggoda sih, atau Moyan gitu ya. Yang Big Guys juga memang agak susah untuk dilewatkan gitu. Misalnya dianggap sebagai karya yang biasa saja gitu. Nah ini kembali nih ke JBS. Rentang waktu yang sedemikian panjang itu pasti ada saat-saat sulit mungkin ya, atau mungkin bisa nggak diceritakan pada masa-masa itu seperti apa? Itu selalu Mbak. Perjuangan toko buku gitu kan, tidak ada yang kaya dari penggiat literasi gitu kan ya. Nah gimana nih perjuangan pada masa-masa itu kali? Itu dia tadi ketika Mbak kita nanya sukses tadi ya, saya merasa tetap ada di titik di mana mungkin saya sama dengan orang 10 tahun yang lalu gitu. Cuma mungkin ada yang berbeda gitu ya. Itu yang tadi yang saya bilang, yang mengukur itu bukan saya gitu, tapi mungkin orang lain gitu. Tapi kalau misalnya kesulitan gitu, jelas kita kan ini usaha mandiri. JBS saya menjadi tidak terlalu berat gitu kan, saya tidak punya karyawan banyak gitu misalnya. Terus saya jadi tanggungan yang saya lakukan ini kan juga tanggungan sehari-hari saja gitu, misalnya ya makan, listrik dan segala macam gitu. Jadi kalau misalnya terbitan gitu misalnya, saya tidak memaksa diri untuk harus menerbitkan buku dalam satu waktu gitu. Kalau memang belum ada uang ya nggak apa-apa gitu. Atau misalnya di saat begitu misalnya tawaran tolong cetakin bukuku dong gitu misalnya. Kalau karyanya menurut saya tidak oke, saya tidak mau juga gitu. Jadi agak serba salah gitu. Jadi saya menikmati itu aja sih. Jadi titik kalau dianggap kesulitan ya sama gitu ininya, cuma mungkin dengan taraf yang berbeda gitu. Tingkatnya berbeda gitu. Iya.
Apa dari apa belum pernah menghandle karyawan atau emang nggak mau karyawan? Pernah, tapi ketika punya karyawan saya merasa seperti ini sih, apa ya, seperti makan di kaki lima kita di angkrik di apa di pecel lele gitu, sedang mengamen. Nah, saya merasa seperti seorang berjois gitu loh. Nah, punya karyawan juga saya merasa begitu. Jadi ada rasanya itu beban buat saya gitu, secara tidak langsung. Karena apa ya, ini kesenangan saya tidak benar-benar memperlakukannya sebagai usaha atau bisnis gitu ya, yang lebih yang besar. Jadi saya merasa saya bisa melakukan semua gitu. Ya meskipun harus mengorbankan hal-hal yang lain ya, tapi sejauh ini dia masih bisa teratasi. Nah, di saat saya merasa tidak bisa mengatasinya, saya butuh orang lain. Oke, jadi masih bisa sendiri. Iya. Ada rencana nggak pengembangan GBS ke depan misalkan, atau pengen bikin toko offline yang benar-benar offline gitu misalkan, atau ada rencana apa nih ke depannya nih? Gimana nih? Enggak, GBS biar saja tunggu seiring waktu. Jadi dia tidak boleh ya, ini sih Mbak. Dia tidak boleh besar, dia sebagai contoh ini sih, sebagai contoh usaha mandiri ya, usaha alternatif gitu, bahwa yang ingin saya tegaskan adalah saya bisa hidup di sini gitu loh. Tapi ketika ada orang lain melakukan ini, dia bisa lebih dari yang kami dapatkan, yang saya dapatkan, tapi juga bisa tidak gitu loh. Nah, saya tidak mau usaha kreatif kemudian itu menjadi ladang bisnis gitu loh. Nah, saya tidak bisa membayangkan semua orang berpikir begitu nanti gitu. Jadi harus ada yang alternatif gitu. Ya itu sama ketika saya di sini dibilang kalian tidak ini misalnya bikin warung kopi, kan teman-teman kumpul di sini. Nah, itu yang saya tidak bisa gitu, membisniskan sesuatu yang seharusnya saya tidak bisa melakukan itu gitu. Kita susah mencari ruang alternatif yang memang orang datang cuma pengen ngobrol gitu. Jadi ketika misalnya saya menjadikan itu semua hal menjadi bisnis, ya saya secara pribadi nggak tega gitu. Bisa. Jadi belum ada rencana buka belum kedai apa sih, kafe gitu, warung kopi gitu, atau pengembangan usaha yang lain misalkan. Ya, kecuali usaha ini sendiri yang berkehendak begitu gitu. Tapi dari saya belum ada. Oke, belum ada. Ini, oh ya, Bang Goto, ini kalau misalkan berandai-andai nih, kemarin saya sempat ngasih polling di Instagram. Pilihannya itu begini, jika misalkan ada dua pilihan, kembali ke masa lalu gitu, kembali ke 20 tahun yang lalu misalkan, dengan pengetahuan yang Bang Goto punya hari ini, saat ini, jadi kembali lagi ke masa lalu, itu pilihan pertama. Atau pilihan kedua, dapat uang 10 miliar misalkan. Nah, itu kira-kira Bang Goto milih yang mana? Saya tidak tertarik dua-duanya sebenarnya. Tapi kalau apa ya, mungkin saya ambil uang. Kenapa milih uang 10 miliar? Mungkin saya bisa punya rencana dalam waktu 30 menit salah saya punya uang itu. Ketimbang saya harus kembali ke masa lalu dengan pengetahuan saya hari ini gitu. Itu sangat buruk buat saya itu. Dan tidak hanya saya, semua orang yang melakukan itu kacamatanya sudah berbeda gitu. Di luar itu semua, saya juga ini ya, mungkin imagi banyak orang juga yang itu menarik tuh berdasar itu. Tapi ada hal-hal yang kita tolak dari masa lalu gitu. Nah, ketika kita harus kembali ke sana, kita kembali lagi ke momen-momen itu. Saya tidak siap. 10 miliar banyak kayaknya. Ya kan, saya ngitung nih masa misalkan untuk pensiun dengan biaya hidup yang wajar lah, itu 10 miliar kayaknya cukup gitu tuh. Nah, itu banyak, Mbak. Berarti atau justru kembali ke 20 tahun lalu tapi punya pemikiran atau ide-ide yang saat ini. Nah, itu kita jadi orang gila itu kalau kembali dengan pikiran hari ini ke masa 20 tahun yang lalu, itu gila kita itu. Oke Bang Goto. Nah, kira-kira ada nggak yang mau disampaikan untuk Bang Goto? Untuk saya? Ke masyarakat, ke subscriber gitu. Kalian follow juga dong GBS. Oh, iya. Kita.
Iya, jadi ada juga ya, bercanda loh YouTube-nya JBS. Nanti aku kasih linknya di bawah. Jadi jangan lupa untuk subscribe. JBS kan ya, JBS. Jual buku sastra namanya. Jual buku sastra itu juga ada acaranya, podcast juga ya kayaknya ya. Bincang-bincang gitu. Ngawur-ngawuran itu, iya. Bincang-bincang, nah itu keren-keren tuh di Tapi sana nanti. inilah. Aku senang sekali di sini nih. Nanti itu ya di subscribe, jangan lupa Bang Goto. Aku taruh linknya di bawah. Wah, terima kasih. Ya ini sekarang pertanyaan terakhir nih Bang Goto. Cepat sekali. Enggak. Nanti ada ini sesi itu kan. Home tour. Oh iya. Pertanyaan terakhir, kira-kira apa yang ingin Bang Goto sampaikan untuk Bang Goto sendiri 10 tahun yang akan datang? Hai diriku 10 tahun yang akan datang. ini kan ya stay lama kan pastinya, dan pasti ya, kalau misalkan dilihat 10 tahun yang akan datang, kita ngelihat video ini, kira-kira apa yang ingin Bang Goto sampaikan pada diri Bang Goto? Iya, kalau bisa jangan menemukan diri saya yang seperti sekarang lagi lah. Tapi ngomong-ngomong soal itu, saya bikin surat untuk anak saya loh, lewat email untuk dibaca mereka di masa depan. Udah dikirim? Udah. Sudah ada beberapa email yang saya kirimkan ke mereka untuk mereka baca nanti kalau mereka sudah besar atau ketika bapak sudah tidak ada. Oke. Nah ini terakhir lagi nih. Seandainya punya kesempatan untuk tahu masa depan, kira-kira apa yang ingin Bang Goto ketahui? Jangan sampai Mbak, saya takut sekali tuh. Saya bukan orang yang punya visi yang besar begitu Mbak. Jadi saya itu berbahaya buat saya itu, mengetahui itu, dan saya tidak bisa menjaga rahasia. Dan itu sangat berbahaya itu. Jangan ya. Oke, terima kasih sudah hadir di segmen cuap-cuap. Nah, ya stay tune terus. Kali ini aku punya segmen selanjutnya yaitu bedah rumah. Wah, terima kasih ya.